Para ilmuwan sudah mengukur waktu selama ribuan tahun, tapi masih belum tahu apa itu waktu sebenarnya. Waktu itu jelas ada, kita hidup di dalamnya setiap hari. Kita bangun pagi, kerja, capek, tidur, bangun lagi. Kita menua, berubah, kita menyesali masa lalu, dan berharap pada masa depan yang akan datang. Tidak ada orang yang benar-benar meragukan keberadaan waktu. Namun yang menjadi masalah, waktu itu apa? Apa definisi waktu? Apakah waktu benar-benar mengalir dari kemarin ke hari ini lalu ke besok? Dari masa lalu, sekarang sampai masa depan? Atau jangan-jangan waktu cuma cara manusia menghitung perubahan? Waktunya diam, gak mengalir. Yang berubah kitanya, benda-benda, alam, matahari, planet. Manusia dari bayi, remaja, dewasa, menua, lalu mati. Pohon dari benih, lalu menjadi pohon, berbunga dan berbuah. Lalu kita hitung perubahan itu pakai kalender. Kita bandingkan lama durasinya berubah dengan lama bumi mengelilingi matahari selama satu putaran. Orang berusia 17 tahun itu sama dengan evolusi bumi sebanyak 17 kali. Durasi perubahan kita ukur pakai perubahan gerakan bumi. Sebenarnya kitanya yang berubah, bukan waktunya. Waktunya cuma kita jadikan alat ukur udah berapa lama kita berubah. Jadi menurut pandangan ini, waktu itu cuma cara manusia mengukur gerak perubahan. Perdebatan ini walaupun kelihatannya sepele, sejak ribuan tahun lalu sampai sekarang, para ilmuwan belum menemukan jawabannya. Apakah waktu itu mengalir atau hanya ukuran perubahan? Bagi sebagian orang, jelas waktu itu mengalir. Masa iya enggak? Dan jujur saja, dalam hidup sehari-hari, cara pikir itu masuk akal. Kita bikin jadwal, kita menunggu, kita bilang nanti akan ada waktunya, atau kasih aku waktu. Seolah-olah waktu adalah sesuatu yang bergerak, sesuatu yang membawa kita maju, konsisten, dan pasti. Dari pengalaman inilah muncul pandangan pertama, bahwa waktu benar-benar mengalir secara nyata. Waktu punya arah, masa lalu berubah menjadi sekarang, sekarang berubah menjadi masa depan. Argumennya simpel. Waktu tidak bisa dibalik. Kita bisa mengingat masa lalu, tapi tidak bisa kembali ke sana. Kita menunggu masa depan, tapi belum bisa ke sana. Waktu selalu mengalir satu arah, dari masa lalu sekarang ke masa depan. Dan perubahan saja tidak cukup menjelaskan kenapa arahnya selalu ke depan. Lebih dari itu, coba bayangkan soal penyesalan. Kita merasa sedih, menyesal, hanya mungkin terjadi karena kita sadar kalau waktu hal itu sudah lewat dan tidak bisa diulang lagi. Kehilangan itu nyata, penyesalan itu nyata, dan semua itu terasa masuk akal kalau waktu benar-benar bergerak ke depan. Masalahnya, pandangan ini mulai goyah saat kita melihatnya dari sisi yang lebih rasional, karena faktanya kita tidak pernah benar-benar melihat waktu bergerak. Yang kita lihat selalu perubahan. Kita lihat waktu dari mana? Ya dari jam berpindah, angka jam HP berubah, tubuh kita menua. Siang menjadi malam karena bumi berotasi. Jam itu bukan alat pengukur waktu, tapi alat pengukur perubahan yang berulang secara stabil. Kalau tidak ada perubahan sama sekali, kita bahkan tidak bisa melihat waktu. Kalau jam HP nggak berubah, kita nggak bakal tahu berapa lama sudah kita menunggu, kita tidur atau menonton. Dari sini muncul pandangan kedua, bahwa waktu itu tidak mengalir. Yang ada hanyalah kitanya, makhluk dan benda-benda alam yang berubah. Lalu perubahan itu kita hitung dan kita sebut waktu. Dalam pandangan ini, waktu tidak melakukan apa-apa. Ia tidak mendorong, tidak membawa, dan tidak mengalir. Yang ada hanya keadaan A berubah menjadi keadaan B. Besi berubah menjadi keropos. Bulan berpindah dari barat ke timur. Jadi, menurut pandangan kedua ini, waktu tidak mengalir. Yang ada cuma bendanya yang berubah. Sampai di sini, kita sudah punya dua pandangan yang sama-sama masuk akal dan sama-sama bikin pusing. Tapi masalahnya belum selesai, karena pertanyaan berikutnya lebih berat. Apa waktu itu ada secara mandiri, atau cuma cara manusia memahami gerak perubahan? Kalau kita percaya waktu benar-benar mengalir, logikanya waktu harus ada meskipun tidak ada manusia atau benda-benda lainnya.
Dan argumen ini kelihatannya kuat. Alam semesta sudah ada jauh sebelum manusia lahir. Bintang terbentuk dan hancur miliaran tahun lalu. Planet bergerak, galaksi berubah. Kalau waktu itu cuma buatan manusia, bagaimana mungkin bintang lahir dan mati miliaran tahun lalu sebelum manusia pertama membuat waktu? Belum lagi hukum alam, sebab selalu datang sebelum akibat. Proses selalu butuh durasi. Tidak ada kejadian yang muncul begitu saja tanpa urutan waktu. Ini memberi kesan bahwa waktu adalah bagian dari struktur realitas dan mengalir ke depan. Sesuatu yang nyata bergerak ke depan, mau kita sadari atau tidak. Tapi di sisi lain, sebelum dan sesudah bukan benda. Itu adalah cara kita menghubungkan peristiwa. Ditambah lagi, pengalaman kita tentang waktu tidak pernah stabil. Waktu menunggu akan terasa lama, waktu senang terasa cepat. Saat kehilangan seseorang, waktu bisa terasa berhenti. Hari Senin dan hari Minggu saja bisa berbeda. Dalam rutinitas sehari-hari, waktu bisa terasa hilang, berlalu begitu saja. Kalau waktu benar-benar entitas objektif yang mandiri, kenapa pengalaman kita tentang waktu bisa begitu berbeda-beda? Karena itu muncul pandangan lain, bahwa waktu bukan bagian dari realitas apa adanya, melainkan kerangka yang dipakai manusia untuk memahami perubahan. Tanpa waktu, perubahan dunia mungkin tetap terjadi. Tapi tanpa waktu, perubahan dunia tidak bisa diukur dan dipahami. Di sini, hubungan antara pandangan itu mulai kelihatan jelas. Kalau kita percaya waktu benar-benar mengalir, kita hampir pasti terdorong untuk percaya bahwa waktu ada secara mandiri. Sebaliknya, kalau kita percaya waktu hanyalah ukuran perubahan, kita hampir pasti sampai pada kesimpulan bahwa waktu hanyalah alat yang digunakan manusia untuk mengukur durasi perubahan. Kalau kita mengukur jarak pakai kilometer dan mil, berat pakai kilogram, suhu pakai Celsius, perubahan kita ukur pakai waktu, pakai menit, pakai jam, bulan, tahun, abad. Masalahnya, kedua jalur ini sama-sama kuat dan sama-sama tidak pernah menang salah satunya. Kita hidup seolah waktu nyata dan mengalir, tetapi ketika kita amati fenomena alam, seolah waktu hanyalah konstruksi yang dibuat manusia. Sekarang gantian, menurut kamu waktu itu benar-benar mengalir dan membawa hidup ke depan, atau waktu itu cuma cara manusia memahami perubahan? Ketika kita merasa menyesal, itu karena waktu berlalu atau karena hidup memang berubah? Kalau waktu memang benar-benar mengalir, berarti hidup kita terus dibawa ke depan, tanpa bisa ditahan dan tanpa bisa diulang. Tapi kalau waktu cuma cara kita membaca perubahan, berarti sebenarnya yang bergerak diri kita, bukan waktu.